Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di channel Budak Lembur Kadubanen. Tadi pagi ada pengumuman suruh berkumpul di masing-masing RT. Kebetulan saya ada di RT 3. Disuruh kumpul di kediaman Ibu Esi. Saya juga tidak tahu ada apa pihak Pertamina menyuruh berkumpul. Kita lihat saja. 2 bulan sebelum penukaran ada petugas Pertamina datang ke sini membagikan surat pengantar sama kupon. Ya, jadi awas Bu ya, jangan salah paham. Ibu nanti takutnya bubar dari sini ibu langsung ke pom bensin. Ya, nanti penukaran tabung masih lama, ini masih proses pendataan ya Bu ya. Masih prosesnya masih lama, sama kayak dulu pembagian tabung kan dulu didata dulu ya Bu ya. Prosesnya lama ya Bu ya. Jadi bila mana kedepannya ada penukaran tabung ibu udah tahu, udah paham. Gitu Bu ya, ya Bu ya. Nah, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Nanti kalau udah ditukar langka nggak itu pengisiannya? Nah, kalau sekarang yang 5,5 di warung-warung kecil ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena belum ditukar. Iya. Nah, dulu aja kita zamannya pakai minyak tanah, ingat nggak Bu? Iya. Minyak tanah zamannya ada gas yang 3 kilo ini. Dulu yang 3 kilo langka nggak? Langka ya. Sekarang udah banyak nggak? Banyak. Nah, nanti pun sama. Kalau misalkan udah beralih ke 5,5, nanti pun yang 5,5 biasa ibu beli tabung yang 3 kilo, nanti di warung-warung kecil pun nanti bakalnya ada. Ya Bu ya? Nah, ada yang tanyakan lagi? Gak apa-apa, nanya aja. Kalau ditukar seumpama tabung ini satu doang. Nggak bisa 2 gitu, punya 2 kan. Kalau mau sekarang, perhatikan. Pak, kalau mau tukar tabung sekarang bisa. Cuma dengan catatan ibu harus punya tabung 3 kilonya 2. 2 tukar 1 kalau pengen sekarang ya. Kalau nanti 1 ke 1. Yang lebih dari 10 nanti untuk agen pengecer nanti di sana khusus ada penukarannya. Ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Nah, ada yang ditanyakan lagi nggak? Nanti ntar. Paham ya Bu ya? Nah, kalau nggak ditanyakan, ini saya mau nanya ke Ibu. Bu, ini di sini namanya apa Bu? Regulator. Apa Bu? Regulator. Regulator. Perhatikan. Nah, saya kumpulan di sana. Pas saya tanya bilangnya ini bukan regulator kalau di sini. Kabilator. Lain. Hulu gas. Iya, nah, Bu. Lain Bu. Regulator. Ya Bu ya. Perhatikan. Bu, perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, ibu di sini udah bisa belum pasang copot regulator? Ada yang bisa, ada yang enggak katanya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Coba saya mau lihat Bu. Ibu kalau mau pasang regulator di sini orang sini kayak gimana? Awas ya, ini himbauan ya Bu ya. Orang yang masak pakai kompor gas, yang masak pakai tabung gas wajib bisa pasang copot regulator. Kalau yang nggak bisa, yang takut pakai gas jangan pakai gas. Paham Ibu ya? Coba saya pengen lihat Ibu bisa pasang. Coba pengen lihat pasang. Ibu biasa pasang di rumah kayak gimana? Pasang. Ngobrol. Cepetan Coba kayak gimana? Oh kayak gini. Kayak gitu. Kalau pasang semua kayak gitu orang sini Bu. Iya. Gimana pasang? Perhatikan. Enggak. Kalau ibu-ibu Bu, perhatikan cara pemasangan kayak gitu salah. Ya, perhatikan. Biasanya ibu kalau pasang regulator nih, ibunya berdiri dulu. Iya. Terus nungging kan? Iya. Nah, ibunya nungging. Iya. Terus regulatornya ditekan nih. Ditekan sama ibu, diputer ke bawah. Iya. Pas diputer biasanya Bu, tangannya diangkat, lehernya miring gini. Kayak gitu ya? Iya. Nah, ini kalau leher miring, kalau lehernya miring, itu biar apa Bu? Kedengeran suaranya. Takut kejeos. Iya. Kalau nggak miring lehernya suka dicium ya. Nah, awas ya Bu ya. Awas. Banyak kejadian pasang regulator ibu-ibu kepalanya pecah. Kenapa bisa pecah? Jadi masangnya nungging, ditekan, diputer ke bawah, tangannya diangkat, regulatornya loncat ke kepala. Jadi punya ibu itu regulatornya udah dol, jadi nggak nempel ke leher tabung. Iya. Ini sewaktu-waktu bisa mental kena kepala. Awas Bu, ini gas tekanannya kenceng. Nih, kalau saya tusuk gasnya keluar kenceng Bu. Jadi keluarnya itu kenceng. Ya, awas ya Bu ya. Nah, yang kedua, bila mana pasang regulator ya Bu ya, jangan suka ditenet pakai tangan. Kalau ditekan pakai tangan, lihat di sini ada besi kecil yang menusuk ke leher tabung. Lama kelamaan kalau sama si ibu ditekan, ini besi nanti bakalnya bengkok.
Ya, besi bengkok jadi wajar kalau regulator ibu dipasang suka suka ngejeos. Paham ya Bu ya? Iya. Nah, itu. Terus yang kedua, kalau masang regulator suka ditekan-tekan ya Bu ya. Iya. Kalau gas di rumah ibu kalau mau habis suka bau nggak? Bau. Nah, itu Bu. Ya, terus gimana Pak cara pasang regulator yang baik dan benar? Pengen tahu Bu? Pengen. Perhatikan, nih, lihat tangan saya. Bagi yang belum bisa, perhatikan. Jauhin tabung dulu. Iya. Tuh, ibu pasang, perhatikan, lihat tangan saya Bu. Tuh, kayak gini. Iya gitu. Awas, posisi kepala jangan di atas tabung. Jangan nungging. Ya, jangan ditekan. Tuh, tinggal diputar ke bawah sama ibu. Langsung aja. Lihat nyala nggak? Nyala. Nyala. Ini kenceng nggak Bu? Kenceng. Udah, Ya, jadi cara pasang regulator nih sekali lagi perhatikan Bu. Iya. Nih, pasangnya cukup kayak gini. Tuh, dipasang, ibu ya. Nah, udah kayak gini, tinggal diputar ke bawah. Lamun tadi tekan, saya yakin katanya Pak. Nah, itu kebiasaan ibu dari awal karena ditekan-tekan. Ya, sebetulnya cara pemasangan regulator tidak usah ditekan Bu. Kalau ditekan-tekan, kalau regulator ibu cepat rusak kalau ditekan. Ya, perhatikan Bu. Nah, pas diputar ke bawah, biasanya Bu suka keras gak? Kalau keras, nih ibu pegang selang ini sambil digoyang. Ini regulatornya kegedean. Nih, perhatikan. Makanya yang mau beli itu suka nyarinya yang ininya. Ini lehernya gede. Nah, ininya gede ya. Nah, perhatikan Bu. Nih. Nggak masuk gitu. Iya tuh nggak masuk, pas-pasan. Ya. Awas. Kalau sambil ininya diputer keras, sambil digoyang. Paham Ibu ya? Nih, perhatikan. Udah dipasang regulator, biasanya ibu nyalain kompor. Iya. Kadang kompor nggak nyala-nyala nih kayak gini Bu. Tuh, nggak nyala-nyala. Lamun ternyala dikumahakeun. Naon nak? Iya nggak diketok. Tiga kali. Naon ada ibu? Tabungnya digoyang-goyang. Tabungnya diketok-ketok tahuluna. Kompornya digoyang tuh. Kalau ibu pasang regulator, dipasang regulator bila mana ibu nyalakan kompor, ini nggak nyala-nyala, yang ibu lakuin satu aja. Ibu cukup jangan diketuk kepalanya. Iya. Tapi selangnya di mana? Jangan di sini. Iya di situ tuh. Tapi di mana? Di pas sambungan selang ke regulator. Iya, Nah, di itu sini. Bu. ya. Karena kenapa saya nyuruh di sini? Karena di sini terdapat ventil. Iya. Bu, ya, di sini terdapat pelor. Kalau regulator ini sistemnya pelor. Ya, Bu ya. Nah, mungkin di sini gasnya keluar, nggak keluar, terhambat ya, Bu ya. Maka dari itu kompor susah nyala. Nah, ibu ketuk aja kayak gini, Bu. Boleh pakai pisau, pakai tangan juga bisa, ya, Bu ya. Nah, ibu nyalakan kompor. Insya Allah kompornya nyala. Paham ya, Bu ya? Nah, ini saya mau cerita sedikit ya, Bu ya, sedikit cerita, tapi mohon maaf sebelumnya ya. Ini hampir setiap kampung semuanya pernah ngalamin kayak gini ya, perhatikan. Contoh ya, ibu, saya mau tanya. Mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Enggak apa-apa. Enggak orang tenang aja. Saya tahu tenang aja enggak apa-apa Bu. Ya, saya sebelum diterjunkan ke masyarakat saya juga diuji dulu, dites dulu. Ya, berarti jangan takut. Ibu mau sampai kapan takut pakai gas? Enggak takut. Nah, jangan takut, perhatikan ya. Kan yang berhadapan dengan gas di dapur siapa? Ibu. Ya, perhatikan. Contoh, nggak orang kampung, nggak orang Kota. nggak orang miskin, nggak orang kaya. Kaya. Semua kan masak pakai kompor gas, Iya. pakai tabung gas, betul nggak Bu? Betul. Nah, contoh, ibu masak, terus nyalain kompor. Contoh, taruh wajan di atas kompor, masak air. Iya. Kalau masak air suka ditungguin apa ditinggalin? Tinggalin. Ditinggalin ibunya ke Warung. di warung ke panging tetangga. Ngobrol. Balik ke imah pancina Bu. Ayo nuk itu. Mana? Oh, hiji, dua, nani. Awas ya Bu ya. Jangan main-main, jangan macam-macam sama gas ya. Perhatikan. Bu, perhatikan. Ini, Bu. Ini gas, bukan minyak tanah. Iya. Kalau minyak tanah kebakaran disiram mati. Iya. Tapi kalau gas kebakaran disiram tambah Gede. Tambah gede. Jadi jangan main-main. Lebih baik kalau ibu lagi nyalakan api, lagi masak apapun, tolong jangan ditinggal-tinggalin karena lupa nggak ada yang tahu. Ya, lebih baik matikan dulu. Banyak kejadian loh Bu ya, yang kayak gitu ya Bu ya. Awas, untung aja nggak kebakaran. Iya. Ya Bu ya, paham ya Bu ya? Nah, ini yang terakhir Bu. Saya tanya dulu, ibu dari tahun berapa pakai kompor gas? Aku dibagiin aja. 2000 berapa? 2000 berapa Bu? 2007. Sampai sekarang udah berapa tahun berarti?
13 tahun ibu pakai kompor gas. Ya. 13 tahun ibu pakai kompor gas. Saya mau tanya, ibu orang sini kalau mau masak nyalain kompor di mana? Di dapur. Semuanya kompor di dapur. Iya. Nyalain api, nyalain ini di mana? Di sini tuh kompor. Coba nyalakan, Bu. Nah, kayak gitu kalau mau masak, Bu. Iya. Nah, ibu kan masak nih. Masak ya, Bu ya. Selesai masak. Perhatikan, Bu. Ini yang paling penting dalam penyuluhan ini. Perhatikan. Selesai masak, ibu matikan kompor. Ini di mana? Di sini. Kayak gitu. Iya. Semuanya. Gimana ya? Berarti selama 13 tahun ibu taunya cuma nyalain di sini, matikan di sini. Iya. Nah, itu disuruh siapa, Bu? Bu, dulu dibaikan kompor di bawahnya ada selembaran kertas putih. Pada dibaca, pada dibuang. Masih ada saya mah. Baca coba, Bu. Ada aturannya, matikan kompor jangan di Lupa lah, sini. udah. Perhatikan, kita buka logika pikiran ibu selama 13 tahun. Iya. Ya. Bu, ibu nyalakan di sini kan? Iya. Matikan di mana? Di situ juga. Kira-kira ini menurut ibu aman apa enggak? Enggak. Kenapa dipakai? Tapi udah kebiasaan. Perhatikan, ibu nyalakan di sini. Jawab, yang nyala apa? Kompor. Kompor benda mati. Api nyala api. Sekali lagi, ibu nyalakan di sini. Yang nyala apa? Api. Betul nggak yang nyala apa? Iya, Api. Matikan di mana, Ibu? Di sini. Yang matinya apa? Api. Gasnya di sini ngalir nggak? Ngalir. 24 jam. 1 kali 24 jam, ibu sama aja naruh bom di dalam rumah ibu. Terus tiap hari. Bahaya nggak, Bu, kalau gas ini ngalir di sini? Dengerin, Bu. Tuh. Karena nggak kedengaran karena tertutup oleh selang. Selama 13 tahun ibu nggak ngeh. Ya. Itu kalau buka tutup regulator cepet habis. Saya nggak nyuruh dibuka, jangan nyuruh dibuka. Saya nggak nyuruh dibuka. Saya nggak nyuruh dibuka, Bu. Iya. Perhatikan, kalau pasang copot regulator ibu cepet rusak. Mau tahu ibu mau aman nggak pakai gas? Mau irit nggak pakai gas? Mulai sekarang nyalakan kompor di sini, matikan jangan di sini dulu. Aturan dari Pertamina anjurannya matikan jangan di sini dulu, tapi di mana? Di jantungnya dulu, di regulatornya dulu. Dari dulu sebetulnya semenjak ada zamannya gas, ada zamannya kompor, disuruh matikannya jangan di sini dulu, tapi disetengahkan. Terserah ibu mau pakai mau enggak, yang mau enggak pakai silakan. Keamanan yang ditentukan oleh ibu sendiri. Diputer setengah. Oh gitu. Lihat tangan saya, Bu. Iya. Tuh, diputer setengah. Tuh. Lihat. Lihat mati nggak? Mati. Baru matikan di kompor. Oh gitu. Di dia aya gas tuh. Saya. Aya gas tuh. Aya. Teu aya regulator pun lamun disetengahkeun, ieu mau copot. Beda lamun kaluhur ya copot. Paham, Bu? Paham. Nah, dimatikan setengah. Ini kan ke bawah. Iya. Nah, matikan sama ibu setengah sampai lihat patokan jarumnya turun ke angka 0. Ya, perhatikan sekali lagi nih. Ayo, mau praktek, Bu. Nah, eta, Bu. Ribet sedikit tapi aman. Terus sampai sekarang. Nah, kayak gini, Bu, ya. Lihat kompornya mati, baru ibu matikan di kompor. Dan jangan lupa kalau ibu mau masak lagi diputar lagi ke bawah. Paham, Ibu ya? Yang kedua kalau ibu matikan disetengahkan, yang kedua, Bu. Perhatikan. Anak kecil segede gini udah bisa nyalain kompor. Iya. Ya. Jadi kompor dinyalakan ini nggak bakal nyala kalau disetengahkan. Ya, Bu ya? Paham, Ibu ya? Nah, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Semenjak saya pasang gas ngejos terus-terusan sampai habis tuh. Oh, kalau ngejos terus nanti saya kasih tahu ya. Kalau ngejos terus ditusuk, Bu, di lehernya. Atau yang penting kalau nggak ada api, ya, Bu ya. Perhatikan, Bu. Nih, kalau matikannya di kompor dulu gimana, Pak? Baru disetengahkan karena saya takut kalau matikan setengah masih ada api di sini. Iya. Perhatikan. Ibu nyalakan di sini. Iya. Matikan pengen di sini dulu. Iya, gitu. Nah, bisa. Ibu baru matikan setengah. Oh, gitu. Perhatikan. Kalau dimatikan setengah, tapi Bu, perhatikan, di sini masih ada gas ngalir. Masih ada sisa gas. Coba Ibu nyalakan di sini. Ada gas nggak? Lihat. Tuh. Ada. Tuh, mati nggak? Nah, udah sekarang berarti udah kebuang gasnya. Karena di sini udah setengah. Paham, Bu? Ngerti nggak? Jadi harus 2 kali cara ibu apa pakainya. Jadi ibu nyalakan di sini, kalau mau matikan dulu di kompor, baru disetengahkan. Di sini masih ada sisa gas, ibu harus keluarin dulu gas di sini.
dihabiskan dulu. Nah, dinyalakan, dibuang kayak tadi kan saya ya. dibuang. Nah, kalau udah nggak nyala berarti udah nggak ada gas. Paham, Bu? Nah, seandainya kalau nggak disetengahkan gimana, Pak? Bu, banyaknya kejadian kebakaran awal mulanya dari kebocoran di selang. Karena gasnya aktif 1x24 jam mengalir. Ya, tiba-tiba, Bu, selang di belakang kompor, ya Bu ya, tiba-tiba kita kena apes, kita kalau musibah nggak ada yang tahu. Tiba-tiba selangnya bocor. Kalau selang ini bocor, Keluar api. ya Bu ya, Ibu lagi masak. Api, Bu. Api di sini nyamber nggak ke sini, Bu? Nyamber. Kira-kira kalau udah nyamber ke sini, terus nyamber ada api di sini. Yang Ibu lakuin kalau ada api di sini apa? Panik. Panik, keluar, kabur, ngangkat roknya. Kalau Ibu kabur, perhatikan, Bu. Kalau Ibu lari, yang Ibu lakukan apa? Minta tolong. Perhatikan. Kalau Ibu lari, api di sini. Ikut lari nggak? Ikut lari, tapi bukan ngejar Ibu. Larinya kemana? Larinya ke sini. Nah, ini yang paling bahaya, yang sering kejadian di masyarakat tuh ini. Ada api penyambaran di atas regulator. Bila mana udah ada penyambaran seperti ini, Ibu jangan lari, jangan panik. Ibu harus buru-buru berani cabut regulator. Takut. Berani nggak kira-kira, Bu? Kalau ada api. Enggak. Perhatikan, Bu. Nih. Contoh ya, kayak gini. Kalau kayak gini jangan lari, Bu. Jangan panik. Ibu harus buru-buru cabut regulator. Boleh pakai lapasa ditutup, cabut regulatornya. Biar tangan Ibu nggak kena api. Enggak berani. Berani nggak kira-kira, Bu? Nah, perhatikan. Bu, banyak kejadian kebakaran. Perhatikan, saya bilang, awal mulanya dari kebocoran di selang. Nyambernya kemana? Nah, ke sini. Gimana mau nyabutnya? Pakai karet gelang, lengket, susah dicabut. Ada batu omblok, gimana mau nyabutnya? Nah, khusus yang pakai batu. Ya, perhatikan. Jadi, Bu, api yang tadi, perhatikan. Ibu harus cabut, boleh pakai lapasan ditutup biar tangan Ibu nggak kena api. Nggak apa-apa, Bu, panas sedikit nggak apa-apa. Masih bisa diobatin daripada semuanya, ya harta benda Ibu semuanya kebakar. Mau gimana, Bu? Makanya jangan main-main, maka kata saya wajib bisa pasang copot regulator. Nah itu, bila mana kejadian seperti itu, oh kata si bapak dulu kumpulan di Ibu Esi ya. Nah, kalau ada penyambaran kayak gitu, Ibu harus berani cabut regulator. Kalau seandainya nggak dicabut, perhatikan, Bu. Kalau nggak dicabut, perhatikan. Kalau nggak dicabut, lihat, Bu, di setiap tabung punya lingkaran merah. Awas, yang meledak itu bukan tabung gas kayak bom berkeping-keping pecah 2, pecah 3, bukan. Ya, tapi ini lihat di sini ada lingkaran merah kan? Iya. Kalau api yang tadi sama si Ibu nggak dicabut, lama kelamaan, Bu, perhatikan, jangan sampai api ataupun panas mengelilingi lingkaran merah ini. Kalau api yang tadi 10 menit jaraknya itu api ke bawah, mengelilingi lingkaran merah ini panas. Nah, lama kelamaan, Bu, prosesnya 10 menit lagi jadi 20 menit, itu lehernya panas, jebol ke atas. Jadi yang meledak bukan tabung gas, tapi lehernya kepanasan karena ada api yang Ibu nggak cabut. Ya, kalau Ibu lari, nah itu apinya ke bawah, lehernya panas, jebol ke atas. Kayak balon ditiup terbang. Ini gas tidak terbang, Bu. Ya, sembari ngeluarin api. Radiusnya 100 meter. Ya, jadi tolong bila mana ada penyambaran seperti itu, Ibu jangan lari, jangan panik. Ibu harus buru-buru cabut regulator. Paham, Bu? Saya akan lanjut. Nah, ini keluhan masyarakat seluruh Indonesia yang menggunakan gas. Ya, Ibu kalau pasang regulator, dipasang regulator suka ngejeos. Kalau ngejeos diapain? Ganti. Dibuka, diganti apa? Kasih karet gelang biasanya. Karet yang merahnya diganti. Ini diganti. Nah, diganti sama yang baru. Kalau masih ngejeos gimana? Ganti lagi. Ganti lagi masih ngejeos gimana? Ganti lagi. Pakai karet gelang. Perhatikan. Ibu kalau misalkan dipasang masih ngejeos, Bu, ini karet bisa dibalik kayak baju. Perhatikan, lihat. Dibalikin kayak baju. Tuh. Tapi kalau kayak gini masih ngejeos, perhatikan. Jangan dipaksain. Regulatornya Ibu harus ganti. Bu, kita aja manusia buatan Allah, ada Tuhannya, betul nggak, Bu? Iya. Ini aja apalagi buatan manusia. Bener nggak, Bu? Nah, perhatikan. Ini kalau misalkan ya, Bu ya, kalau ngejeos ganti ini, dibulak-balik masih ngejeos, berarti regulator Ibu udah rusak. Jangan dipaksain, kalau musibah nggak ada yang tahu, betul nggak, Bu? Nah, perhatikan.
Nah, dan ini yang terakhir, bila mana ibu beli tabung gas, dicopot segelnya, kadang nggak ada karet ini. Iya, Sering. Jangan nyalain tukang gas ya, Bu. Ini masa proses penarikan ini. Jadi nggak bakal diproduksi lagi. Jadi kedepannya ibu pakai yang 3 kilo ataupun tabung yang baru nanti yang 5,5 yang warna pink, ibu ya. Nanti nggak ada menggunakan karet ini. Ya, karena ini keluhan masyarakat, jadi semuanya ya Bu ya, nanti nggak bakal menggunakan ini. Sobek sedikit ngejeos, diakal-akalin pakai karet gelang, pakai batu yang dampaknya risikonya kebakaran. Nah, ini ibu kecil-kecil cabai rawit. Ya Bu ya. Nah, justru kalau misalkan nggak ada ini gimana Pak kita masaknya? Bisa nggak dipasang kalau nggak ada karet? Coba ya. Tuh, ngajeos. Apalagi nggak ada karet Pak. Ayah karet nang sok ngajeos tah. Terus kumaha ibu masakna? Iya bisa masakna. Bisa enggak? Bisa. Nah, ibu yang nyalain apa yang kayak di pom bensin? Ayeuna bae. Bu, perhatikan. Kan nanti penukaran tabung rencananya kan di mana? Di pom bensin. Rencana ya Bu ya, perhatikan. Nah, ibu ambil yang 5,5, nanti yang 5,5 nggak ada karet ini. Ya, nanti ibu di rumah bisa masak nggak? Nggak bisa. Ini saya tanya dulu, ini regulator bikin dari siapa? Dari mana? Dari toko, dari swasta. Tabung gas dibikin oleh siapa? Oleh Pertamina. Nah, maka dari itu Bu, nanti semua masyarakat Indonesia dianjurkan ya Bu ya, menggunakan alat pengaman gas regulator dari Pertamina yang bakal nanti adanya di pom bensin ya Bu ya. Nah, perhatikan Bu, untuk kedepannya ya Bu ya, bila mana ibu tukar nanti sebelum pulang Pak bawa yang 5,5 ada pertanyaan, ibu udah menggunakan alat pengaman gas dari Pertamina belum? Ibu udah menggunakan regulator dari Pertamina belum? Saya tanya di sini udah ada yang punya? Belum ada yang punya Bu? Bu, ibu pengen tahu regulatornya apa mau sekarang apa mau tahu di pom bensin? Kalau di pom bensin, nih perhatikan, awas, untuk penukaran tabung 3 kilo ke 5,5 ibu nuker gratis. Tapi nanti ibu regulatornya di sana beli. Makanya kenapa kita kumpulin di sini biar ibunya ngumpulin duit dari sekarang. Ya, karena kalau dibagikan ke seluruh Indonesia, seluruh warga, Pertamina bangkrut. Ya, paham Ibu ya? Nah, nanti Bu, perhatikan, kan Ibu beli di pom bensin, yang masangnya nanti pihak Ibu apa pihak pom bensin? Gak bakal mungkin pihak pom bensin datang ke rumah Ibu. Ya, yang masang siapa berarti? Ibu. Yang masang Ibu. Ibu mau belajar sekarang apa mau di pom bensin? Sekarang. Kalau di pom bensin nggak ada pembelajaran Bu. Ya, ibu tahu nggak regulatornya kayak gimana yang dari Pertamina? Bu, sekarang zamannya zaman canggih. Coba ada yang bawa HP Android, tulis di Google, tulis regulator Pertamina, dia nanti bakalnya muncul. Oh gitu. Generasi sekarang mungkin, Bu, Tuh udah ada. Generasi lain. Coba kasih lihat deh yang ini deh. Nah, kasih lihat tuh kayak gitu Bu, yang bakal ibu pakai nanti tuh. Ada nggak Bu? Nah, nanti yang dikasih tahu ibu-ibu, bapak-bapaknya gimana? Kalau nggak ada, nggak kepaham nanti harus bapak-bapaknya yang Bu, makanya kenapa saya kumpulin lebih menyuruh. ada bapaknya satu Bu, doang. perhatikan. Makanya kenapa saya kumpulin lebih menyuruh kepada ibu-ibu, karena kenapa? Yang berhadapan dengan gas di dapur kan siapa? Ibu, bukan bapaknya. Kalau Bu, makanya saya datang ke sini, perhatikan. Makanya saya datang ke sini biar ibu-ibunya tahu bisa pasang regulator. Ya, mau sampai kapan ibu nggak bisa pasang regulator? Kurang pasang gas. Ya, Bu, ini mau dilanjut nggak? Mau. Coba yang lainnya nggak deket sini Bu. Ibu mau tahu sekarang apa mau tahu nanti? Sekarang. Tapi perhatikan ya, kita belajar di sini bareng-bareng ya. Saya bawa sampelnya satu. Coba yang di Google masih inget nggak kamarnya? Merah. Perhatikan yang merah banyak. Perhatikan ciri-ciri regulator Pertamina saya akan kasih tahu. Nih, nanti ini di pom bensin dipakai tas. Nanti ibu dikasih sama tasnya. Tasnya buat apa Bu? Buat naruh duit. Buat umroh. Amin. Ya, nanti ibu gendong ini umroh ya, pulang dari sana ya. Nah, perhatikan. Pak, kalau saya pengen sekarang bisa nggak? Bisa. Ini ada. Nggak ada di toko, nggak ada di online, nggak ada. Adanya cuma nanti di pom bensin. Kalau sekarang di pom bensin nggak ada.
tapi nanti bilang mana penukaran. Ya, kalau tapi ibu pengen pakai sekarang bisa, ibu datang aja ke komplek Pertamina Rawamangun Jakarta Timur. Nih, ini mau dibuka. Perhatikan, Jalan Ahmad Yani nomor 2 ya di sana ya, perhatikan. Nih, Bu. Dibungkus kayak HP. Ya. Nih ibu sepaket sama selang dapat. Ya. Nah, tasnya buat umroh, selangnya buat masak. Perhatikan, Bu. Nih. Cuma ada cair. Sama nggak? Kan bisa sekarang. Beda dikit. Sama tak Nudina HP. Nih perhatikan ya. Ini yang dinamakan regulator Pertamina. Udah dicek kan di Google? Iya. Nah, ciri-ciri regulator Pertamina apa? Identik Pertamina warnanya merah. Awas, di sini ada lambang kuda laut, di sini ada lambang kuda laut. Ya. Tapi yang nggak bisa dipasukan apa, Bu? Yang nggak bisa dipasukan apa? Di sini ada cetakan paten embos kuda lautnya muncul. Jadi nanti ibu kalau beli ininya dilihat. Ya. Tuh, kuda laut pegang. Palsu ya. Kalau ada merah palsu. Kalau ada yang memasukkan juga ya kena itu, Bu, kena apa? Kena tindak pidana. Ada apa namanya? Ada hukumannya yang memasukkan ini, Bu. Karena ini udah resmi ya. Nggak ada di toko, nggak ada di online, makanya jarang yang yang punya di sini ya. Nah, aja Bapak, harganya berapa ini mah gitu. harganya mual di bejaan. Aku mau harga beli ini. Nah, ibu cannya cara pakai nak. Terus ribut ke harga baik. Nah, Bu, perhatikan nih, ada pepatah, ada kata nilai keamanan tidak bisa dibandingkan dengan nominal uang. Namun udah kejadian bisa bahkan lebih dari harga regulator ini. Perhatikan, Bu, ini kita tahu aja dulu cara pakainya. Kalau masalah harga gampang belakangan. Kita harus apa namanya? Kalau kita memikirkan materi, jangan, Bu, kita memikirkannya buat keamanan dulu. Perhatikan, ini nggak ada karet yang masangkan, Ibu. Iya. Nggak ada karet kalau pakai regulator biasa, ngejelas nggak? Iya. Kalau pakai regulator Pertamina, cek saha. Coba Bu pasang, Bu. Ibu kan yang masang di rumah nanti. Iya. Kalau tangan saya disangkanya sulap tar, ya. Coba ibu yang masang, sama aja masang, jauh usah ditekan. Nah, awas ulah nungging ya. Nah, terus ke bawah. Bisa nggak? Oh, tabungnya beda. Perhatikan. Perhatikan. Ini ngejelas nggak, Bu, udah dipasang? Nggak bakal ngejelas. Ini udah kenceng, nggak bakal oblak-oblakan. Ya, tuh, Bu. Nah, ini yang bakal ibu pakai. Nah, awas, Bu. Jadi kalau udah pakai regulator Pertamina, ibu lehernya nggak usah miring, nggak usah dicium, ya. Nggak bakal ngejeos, ya, perhatikan. Nah, nanti kan ibu dapat selang nih. Selangnya yang satu ke belakang kompor ibu pasangin. Yang ini kemana, Bu? Ke sini apa ke sini, Bu? Kemana coba? Yang bawah. Kemana, Bu? Ke sini. Awas jangan salah masukin ntar ke sini. Ya. Masukinnya kemana? Ke sini. Coba ibu yang masukin. Ibu kan tadi yang masang ya. Coba ibu yang masang. Lihat, Bu, yang lain, Bu, belajar ya. Karena kalau di pom bensin nggak ada pembelajaran. Udah kayak gitu, Bu? Ya. Nah, coba, Bu, kalau udah kayak gini kan ibu nyalain kompor ya. Coba nyalakan kompornya, Bu. Nyala nggak, Bu? Nyala nggak, Bu? Nyala, nggak nyala. Kalau nggak nyala kata saya tadi diapain, Bu? Ketok ininya. Coba sekali lagi nyalakan, Bu. Nyala nggak, Bu? Nggak nyala, disangkanya rusak regulatornya. Ditukar deh ke pom bensin. Ya, perhatikan. Kalau ibu udah menggunakan regulator Pertamina, perhatikan di sini ada tombol otomatis, tombol safety lock, kunci pengaman. Kalau tombolnya nggak dipencet, ibu mau nyalain kompor nyetrek-nyetrek sampai kehabisan iya mau nyala-nyala. Ya, jadi setiap regulator dipasang ke tabung gas, jangan lupa tombol ini dipencet sekali. Kadinya kayak ibu ulah jauh makanan. Coba pencet sekali, Bu. Nah, lihat jarumnya naik kah? Naik. Coba sekarang nyalakan kompor. Nyala nggak, Bu? Nyala ya. Jadi setiap regulator dipasang ke tabung gas, jangan lupa tombolnya dipencet sekali, paham, Bu? Nah, Pak, kalau kita pakai regulator biasa kan anjurannya matikan diapain? Harus kalau pengen aman. Nah, kalau kita nanti kalau udah pakai regulator Pertamina matikannya di mana, Pak? Di kompor, di tombol apa di setengahkan? Tombol. Coba pencet, Bu, tombol.
Mati nggak Bu? Coba. Mati nggak? Bu, kalau ibu udah menggunakan regulator Pertamina, kalau ibu pengen matikan di tombol sama aja matikan setengah, ribet. Ibu setiap hari nungguin ke kolong. Betul nggak Bu? Pertamina meluncurkan alat ini biar ibu-ibunya enak, aman. Perhatikan, kalau regulator Pertamina, ibu nggak usah matikan di tombol, nggak usah ditengahkan, tapi langsung ibu matikan di mana? Karena kenapa Bu? Kalau regulator Pertamina udah otomatis, kata kompornya nyala, ini gas ngalir. Ya, kata kompornya mati, gas diserot lagi ke dalam tabung. Jadi di sini di selang udah nggak ada gas. Kalau ada gas, ini nyamber, betul nggak Bu? Ya. Nah, jadi ibu nggak usah matikan di tombol ataupun disetengahkan. Ibu cukup matikan di kompor. Karena di sini pun udah nggak ada gas pengalir, paham Bu? Tuh, ini nggak ada karet, ibu ya, tanpa karet. Nah, ini nanti siapapun yang udah pakai ini, insya Allah pasti bakalnya bisa pasang regulator kayak gini. Nah itulah ya Bu ya, keamanannya enaknya kayak gitu, kecanggihannya. Nah Bu perhatikan, yang terakhir. Nah, ini cara makan halah yang terang tuh ya. Nah kan ibu nu masangnya, engke KBG pasti boga. Ya, engke KBG pasti boga, engke pasti make KB ya. Ya punya perhatikan. Nah, Bu, yang kedua, bila mana ada kebocoran di selang, kalau pakai kita regulator masih manual, kalau ada penyamaran kita harus cabut regulator. Betul nggak Bu? Nah, kalau kita udah pakai regulator Pertamina, kira-kira kalau ada kebocoran, dia harus dicabut apa enggak? Coba, ini selang punya siapa? Ibu Esi. Kalau selang ini saya ditusuk bocor nggak Bu? Bocor. Kalau dicabut? Kalau dicabut lebih bocor. Bu, iya selang saya ditusuk. Oke, lamun ditusuk saya diganti kuno anyar daek. Sayang baik. Tuh, bercanda ya. Perhatikan, ini udah paket sampel ya buat penyuluhan ke masyarakat. Nih, kalau ditusuk kan berarti kalau saya datang ke sini berarti sifatnya ngerusak, betul nggak? Kalau saya tusuk. Nah, ditusuk bocor, dicabut lebih bocor. Cabut selangnya, Bu. Oh, tadi. Lampu eta. Pertamina dia cabut. Lihat nyala apinya, dicabut dia mati nggak? Mati ya Bu? Mati. Jadi kalau ada kebocoran dia nggak usah ribet dicabut. Ini bakalnya dia mati sendiri. Nggak usah dicabut selang, nggak usah. Ada kebocoran dia langsung ngejepret, mati. Nah ini tombol otomatisnya. Ya paham Bu ya? Perhatikan. Contoh ibaratkan saya anggap aja selang ditutupkan. Lihat semenjak regulator dipasang, setiap regulator dipasang ke tabung gas kan dipencet sekali. Lihat jarumnya naik nggak? Naik tuh. Naik. Kalau ada bocor lihat dia turun nggak? Turun kan? Nah, jadi kalau ada kebocoran dia otomatis bakalnya mati sendiri. Contoh kayak gini Bu, perhatikan, lihat Bu. Dia mati, ya. Jadi mau api sebesar apapun dia otomatis bakalnya mati. Perhatikan Bu, lihat. Otomatis dia bakalnya mati. Ya. Paham ya Bu ya? Mual ngabelduk ya punya. Nah, ini yang bakal ibu pakai. Coba Bu pencet tombolnya Bu. Bentar dulu, bentar. Ayo pencet tombolnya. Bapak ayo. Takutnya tangan pencet. Ibu aja ibu. Bu, dicoba biar nggak takut lagi, Apa-apa, Nggak apa-apa, tenang aja. Udah berapa? Biar nggak pada takut. Ayo. Mati ya. Mati ya. Jadi kalau ada kebocoran, dia otomatis bakalnya mati sendiri. Tuh ya. Nah, ini tanpa menggunakan karet. Ya. Nah, Perhatikan Bu. tanpa karet. Ya. Nah, ini yang bakal ibu pakai ke depannya. Kira-kira Bu, ini kalau diluncurkan diturunkan ke masyarakat, kira-kira cocok nggak Bu? Layak nggak Bu? Kalau ibu disuruh milih, mending milih mana? Anu gede bae nu beureum. Perhatikan, Bu, ini nanti masalah harga saya akan sebutin sekarang. Perhatikan, jangan pingsan ya. Seluruh Indonesia sama harganya. Di setiap pom bensin semua harganya sama. Nanti di pom bensin harganya mahal, jangan pingsan ya.
750.000. 750.000. Ya. Mahal tuh, Bu? Mahal. Tapi kalau kita lihat dari segi keamanan, Bu, nggak ada apa-apanya uang segitu. Jadi, Bu, saya datang ke sini, saya kemarin ya, Bu ya, perhatikan. Kata Bapak Lurah, Kak, warga pengennya amannya dari sekarang, bukan dinanti-nantikan. Makanya di sini ada bantuan, saya akan membantukan per RT jatahnya nggak banyak. Jadi ya saya dibaikan daek, Bu. Dibaikan hayang tuh. Buka duit nak. Dibaikan hayang bukan. Perhatikan, Bu. Nih, cuma perhatikan. Kalau di pom bensin ya, Bu ya, perhatikan sabaraha tadi saya bilang. Tapi yang 10 orang ini ya, Bu ya, jatahnya cuma 10 doang per RT. Ya, yang 10 orang ini itu ada subsidi harga, ada bantuan. Saya dikomplain sama LKI ada potongan 200.000, sisanya berapa? 550. Cara bayarnya pun tidak boleh di cash. Kunaon warga di Cikaung, contohnya Ibu Enah. Kunaon pada rebutan. Karena mikir, Pak, zaman ayeuna lamun teu nyicil moal boga. Nah, Ibu rek pakai ayeuna silahkan, rek di pom bensin silahkan. Dan kieu sarua bakal make. Ya. Perhatikan, Bu. 550 dicicil selama berapa bulan? Dicicil selama 4 bulan. Ya, cuma ayo DP-na jangan naon, Bu. Nah, DP-nya buat ini, Bu. Ini ada buku jaminan asuransi garansi kebakaran. Awas, kalau di pom bensin nanti, bila mana Ibu butuh tabungan beli regulator ini, di pom bensin nggak ada buku ini. Ini buku ini khusus untuk yang 10 orang ini. Ini buku apa? Buku jaminan asuransi garansi kebakaran. Ya, nah di sini udah tercantum, di sini ada kartu anggota, ada badan hukum, jelas, ya Bu ya. Nah, untuk asuransi bila mana Ibu udah pakai regulator Pertamina, ya Bu ya, tiba-tiba ada terjadi kebakaran yang diakibatkan regulator Pertamina, ya Bu ya. Contoh, ya Bu ya, kebakaran ataupun penyambaran. Ada kerugian, Ibu wajib mengklaim asuransi ke Pertamina. Jadi udah ada yang bertanggung jawab. Itu yang pertama enaknya. Sama aja rumah kita diasuransikan, betul nggak, Bu? Yang kedua, untuk garansi. Kalau kita pakai regulator biasa, kita kalau rusak beli lagi nggak? Kalau yang 10 orang ini kalau udah menggunakan regulator ini, kalau punya buku ini, Ibu nggak usah beli-beli lagi. Ya, nggak jamin setahun 2 tahun, yang penting bukunya jangan sampai hilang. Cabang saya itu di kampung Kumalirang, yang mau ke arah Syekh Makong Maghribi, ya. Nah, itu cabangnya di sana. Kalau ada apa-apa sih, silakan tinggal hubungi. Di sini ada nomor telepon, ya Bu ya. Nah, ada nomor telepon cabang seluruh Indonesia di kota manapun di sini ada. Ya Bu ya, kalau ada apa-apa, Ibu telepon, kasih alamat lengkap, RT, RW, kecamatan, desa. Rumah Ibu, nama Ibu siapa aslinya, ya Bu ya. Nanti kalau regulatornya rusak, bukan diambil lagi, bukan diservis, tapi diganti sama yang baru. Yang penting saya nggak jamin, bukunya jangan sampai hilang. Ini yang terpenting. Itu bagian 10 orang, ya. Nah, ini yang terakhir. Bila mana Ibu kompor rusak, ya Bu ya, Ibu nggak usah diketukang kompor rompongan ulah. Ibu telepon ke dia, tadi saya dibilang, telepon ke dia, ke petugas teknisi datang, kompor saya rusak Pak, pengen diservis. Kasih alamat lengkap. Dia datang ke rumah Ibu, nanti kompornya diservis, kompornya rusak, diservis, udah betul, Ibu jangan pakai uang bayarnya ke dia. Pakai apa? Pakai voucher di sini. Ada vouchernya di sini. 3 kali penyerpisan kompor. Kasih aja voucher, dia pulang. Kasih senyum aja dia. Dia pulang, ya. Nah, itu enaknya. Jadi kalau dari Koperasi Pertamina pelayanan yang diutamakan. Jadi kita tidak putus. Mau sampai kapanpun selagi buku ini masih ada kita layani. Paham, Bu? Nah, DP-nya berapa? Nah, ini DP-nya buat ini, buat mengaktifkan asuransi garansi ini. Kan asuransi perlu diaktifkan, betul nggak, Bu? Sekaligus cicilan bulan sekarang, ya. 550, DP-nya berapa? DP-nya 200, sisanya berapa, Bu? Berarti 3,5. 350 itu nanti dibagi 3 bulan. Bulan depan, bulan Agustus 150, bulan September 100, bulan Oktober 100. Tanggal penagihan terserah Ibu mau tanggal berapa? Mau tanggal 15, mau tanggal 10, mau tanggal 20, terserah Ibu, ya. Kalau ada yang mau sekarang silakan, yang nggak mau jangan. Saya di sini tidak ada unsur pemaksaan. Kalau ada yang mau, namanya didaftarin sama saya. Kira-kira ada yang mau nggak kira-kira, Bu? Dari maaf ya. Sok Bu, didaftarkan Bu, namanya banyak. Namanya aja, ya. Pak, kalau saya DP-nya, masalahnya DP ya. Pak, kalau saya nggak punya 200, saya punya 100 dulu bisa nggak? Tuh, alatnya langsung dipasang di rumah Ibu, bukan besok, tapi sekarang juga. Ya, kalau saya nggak punya 200, Ibu punya 100 dulu bisa.
Ibu punya 100 dulu bisa, nanti yang 100-nya lagi ditempo, tanggal berapa? Ya, nanti ditempo, mau tanggal berapa, alatnya langsung dipasangin. Ibu punya 100 dulu bisa, langsung dipasangin. Ada yang mau nggak? Ayo bu, buat keamanan bu. DP Ayo. 100 punya, DP Gak apa-apa. 100. Ada yang mau nggak? Kompakin semua bu. Siapa namanya? Namanya siapa, Bu? Ayo. Namanya siapa, Ibu? Ya. Cuma 10 doang ya. Kalau nggak ada, Di RT 1, di RT 2 banyak bu. Ayo. namanya aja dulu. Bu, namanya siapa, Ibu? Ibu Epi. Ayo bu. Ibu di RT 1 yang kedua banyak. Ada Ibu. Ayo. Siti Hasanah. Ayo teh dibantuin. Ibu DP-nya. Ropiah. Kami keamanan sok dibantu. Jangan di orang jauh bisa jadi hilang. Kemudian lu apa ditumpah? Ditanya dulu Pak RW mau daerahnya dulu. Hah? Lia. Ibu Lianya yang mana? Siapa teh? Oh, tapi mau orang datanya ya berdua Ibu. Ayo, rumah lu jalan. Jatana genap deh Ibu. Ya, anu meopatan. Pak RW bade. Satu Pak RW itu. Ayo no hayang bae no hayang. Saha ibu bade. Takutnya salah kehabisan kita teh gak kebagian dalam komplain ini tidak. Ayo. Yang keamanan mikir-mikir Bu. Atau 4 bulan dicicil lah di koma orang 750.000 cash. Bu, ya mang. Ayo. Ibu Epi mana? Bu langsung umrohnya. Ibu Yaya. Pandi. Ibu Yaya. Ibu Yaya. Tanggal 20 100 lagi yang Ya, Ibu Epi mana? Itu ya. Sama Ibu siapa? Ibu Lia ya? Dua ya. Pak, ini bantuin dulu ya. dong, Pak. Oke. Ibu Siti Hasanah, Pak. Namanya dulu, Pak. Ini kasih asuransinya. Apa? Ibu Ropiah mana? Ntar kita jangan dulu pulang, kita dipoto dulu biar masuk TV ya. Ibu Rama mana? Ibu Rama. Ibu Rama siapa? Di handle dulu Pak itu. Nah, itu Ibu Siapa siapa? namanya? Ibu Rama kasih. Neng. Pak. Iya, alatnya. Pak, Ibu Neng ke satu. Tar dulu. Ibu Rama, Ibu Aam satu. Ya, Ibu. Ibu Neng satu. Neng, Ibu Yoyo satu nih. Ibu ya, Gigi. Ya, Ibu Elis. Ibu Elis. Mana Pak Ibu Yoyo alatnya? Ibu Aam udah alatnya ya? Ibu Neng udah belum? Ibu Elis udah alatnya ya? Ini Neng Elis. Oh, Neng Elis. Apa kurang konsen Mbak ya? Padet, mau dipoto dulu Padet. Mana dua lagi, Bu? Ayo dua deh. Teh. Sanu tajan. Bu, ulang Ibu balik udah lagunya. alatnya belum? Udah. Ininya. Masih Bu. Ibu namanya siapa? Ibu Yoyo. Ibu Romi Siapa? Romla. Satu lagi ya jatahnya. ini sanksinya keluarga. Ya. Ya. Ayo, Bu. Ibu rumahnya di mana? Barang-barang mah baru Jangan deketan. Bu, ntar dipoto dulu ya. Ambil alat dulu 11. Ini sepertinya ini ada 3 kan? Udah nggak ada yang mau lagi, Bu. Udah ya. Udah. Teteh mau nggak? Nah, arang saya Bu. Lagi birain. Yuk dipoto, Bu. Sini, Bu. Dipoto dulu mas saya. Masuk TV. Pade. Namanya siapa? Foto. Nama ya. Bu, kumpul ya, Bu. Kumpul, Bu. Ayo pakai sendal, lagi. Ayo, Bu. Pakai sendal kan Foto, Pak, gini, foto, Pak. Gini aja. Giniin. Pak, jangan lupa. Jongkok Pak, jongkok jangan nangkep. Giniin, Pak. Ya, gini nih. 1, 2, 3.